Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, polisi telah menangkap tersangka yang selama ini bertugas sebagai operator dari sebuah perusahaan pinjaman online ilegal. Kali ini Metro TV mendapatkan kesempatan langsung untuk mewawancarai seorang tersangka terkait cara kerja yang selama ini mereka lakukan. Rentetan penggerbekan telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pinjaman online atau pinjol ilegal. Di mana di sini juga sejalan dengan perintah Presiden Jokowi untuk menindak tegas praktik dari pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Dan saat ini telah bersama saya salah seorang tersangka yang selama ini berperan sebagai operator. Saya akan mendalami lebih dalam apa praktik yang selama ini mereka lakukan. Halo Mas, udah berapa lama menjadi operator dari pinjol ilegal ini? 9 bulan sudah menjadi operator dari pinjol ini. 9 bulan? 9 bulan. Selama ini bisa diceritakan praktik apa yang dilakukan? Yang saya lakukan hanya menjadi operator, mengaktifkan mesin, laptop, dan mengaktifkan kartu-kartu SIM card yang sudah diaktifasi. Kita membeli paket. Setelah paket terbeli, secara otomatis server akan mengirimkan SMS. Berarti setiap harinya mengirimkan SMS? Setiap hari kita akan mengirimkan SMS tersebut. Oke, dan selama ini juga berperan sebagai penagih? Bukan, kita hanya sebagai operator blasting SMS. Oke, sebagai operator blasting SMS. Siapa bos Anda, Mas? Warga negara asing. Warga negara asing. Anda dekat, kenal dengan bos Anda? Hanya kenal sebagai atasan. Hanya kenal sebagai atasan. Ya. Dan selama ini memang diperintahkan untuk memblasting seperti itu. Dan juga dengan bunganya juga sudah ditetapkan dari bos Anda yang warga negara asing itu? Operator tidak akan mengetahui tentang bunga atau apa segalanya. Kita hanya sebagai operator menjalankan mesin. Oke. Berarti berapa rekan kerja Anda saat ini di kantor? Saat ini yang ditangkap 7 orang. Yang selama ini bekerja dengan Anda di kantor? Sendiri. Sendiri? Ya. Oke. Lalu apakah memang semua ini ditugaskan untuk melayangkan ancaman dan lain-lain begitu apabila tidak ada kemampuan untuk membayar? Kita hanya operator, kita bukan yang melakukan pengancaman atau yang lain sih. Oke. Kita hanya untuk penyedia jasa SMS. Tetapi kita bisa membaca isi dari SMS yang dikirim. Berarti Mas tahu gitu, isi dari SMS itu ada berupa ancaman. Betul, ada berupa ancaman, ada berupa petagihan di dalam SMS itu. Oke, berarti selama ini sebagai operator tapi mengetahui juga ada tindakan itu. Ada keluhan dari Mas sendiri untuk atasan ini terkait dengan penagihan dengan cara seperti itu? Kita tidak ada keluhan karena kita hanya sebagai karyawan yang digaji. Jadi selama ini hanya sebagai karyawan, tapi tahu bahwa ini adalah praktik. Tapi tahu bahwa tempat kantor Anda ini ilegal? Tahu itu legal. Jadi cara kerjanya selama ini seperti apa Mas sebagai operator? Saya sebagai operator akan mencoba jelaskan alat-alat yang ada di depan. Ini adalah alat yang akan dipakai untuk melakukan kegiatan blasting SMS. Kita perlu 1 unit WiFi, laptop, dan mesin modem pool. Mesin modem pool adalah untuk menaruh SIM card yang akan mengirimkan SMS tersebut. Oke, jadi dengan alat-alat ini bisa langsung otomatis mengirimkan pesan-pesan kepada masyarakat gitu ya? Betul. Nah berarti mendapatkan nomor-nomor ini dari mana Mas? Saya mendapatkan nomor kartu ini dari atasan saya. Dari atasan yang langsung memberikan kepada operator? Betul, diberikan kartu yang sudah teraktivasi dan langsung bisa dipakai. Gitu. Oke. Nah biasanya dikirimkannya per berapa kali? 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali untuk mengirimkan nomor-nomor ini? Dengan melalui Gojek. Oh gitu, jadi dikirim langsung melalui kurir instan? Betul. Dikirimkan nomor-nomor ini? Betul. Berarti dalam sebulan itu ada berapa nomor yang bisa Anda gunakan? Bisa ribuan nomor. Ribuan nomor? Ya. Biasanya Anda menyasar berapa kontak, berapa nomor? Biasanya saya sekitar 1 hari 1.500. 1 hari 1.500? Ya. Bekerja dari Senin sampai setiap hari? Setiap hari, Senin sampai Minggu, 7 hari. 7 hari? 7 hari Artinya bekerja. dalam 30 hari Anda perharinya ada 1.500 Ya, nomor? betul. Dengan nomor yang berbeda? Dengan nomor yang berbeda. Oke. Nah ketika memang, katakanlah saya menerima SMS, lalu saya bilang, saya mau meminta uang itu, uang pinjaman itu, maka apa langkah selanjutnya? Kita tidak ada langkah selanjutnya karena kita hanya pada operator. Ya, blasting saja. Gitu. Oke. Tidak untuk penagihan atau tidak apa, hanya blasting SMS. Oke.
Mas yang bertugas untuk mengirimkan SMS yang mengancam? Saya mengetahui, tetapi saya tidak mengirimkan SMS tersebut. Gitu. Baik, berarti dengan alat-alat ini per hari Anda mengirimkan 1.500 nomor? 1.500 nomor. Dan tadi berapa hari sekali Anda bisa dikirimkan? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Nah, selama ini memainkan peran sebagai operator, apakah tidak takut bahwa nantinya masalah ini akan terkuak ke masyarakat? Apalagi pinjolnya ilegal. Ya sebenarnya takut, cuman kita terhimpit dengan masalah ekonomi ya. Gitu. Harus ada yang kita biayain di kehidupan. Dan saat ini Anda tahu bahwa banyak sekali korban yang tidak mampu membayar, bahkan juga ada yang sampai depresi, bahkan berakhir dengan bunuh diri. Anda tahu itu? Tahu. Apa bentuk pertanggungjawaban Anda sebagai orang yang bekerja di pinjol ilegal ini? Pertanggung jawab mungkin saya akan menjalani hukuman ini sih. Menjalani hukuman ini. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, dan pemirsa, saat ini juga dari kasus pinjol ilegal ini masih ditelusuri lebih lanjut. Memang baik dari aparat hukum maupun juga pemerintah harus bertindak tegas menangani ini karena ini merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Yang saat ini juga masih kami tunggu adalah untuk terkuaknya siapa dalang di balik pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat ini. Najla Hilabi, Agustin Lauren, Metro TV.